satu persatu berdatangan mengeluhkan hasil dari pekerjaan mungkin di tempat lain ya. Ya kita sih menampung segala keluh kesah. Katanya kemarin itu ada yang udah detailing tapi hasilnya begini, ada yang detailing ininya kecopot, terus detailing ininya masih nggak rapi. Ya mau nggak mau kita hanya mendengarkan konsumen. Helmnya udah rapi tapi kondisinya sedikit acak-acakan. Salah satunya seperti yang ada di depan ini ya. Guys, ketemu lagi sama gua Iwan DS. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya. Jadi di video kali ini ya sedikit menjelaskan, memang pekerjaan juga lagi padat banget ya. Bukannya gua nggak mau bikin video, cuman karena desakan kawan-kawan ya, mungkin mengingat helmnya juga lumayan dirawat, lumayan ada harganya. Efek dari video gua yang kemarin itu kayaknya memang berimbas kepada kawan-kawan ya. Jadi lebih peduli sama helmnya yang dia punya. Karena ternyata dari video yang soal Givi kemarin itu akhirnya banyak bertanya, "Bang, itu di mana? Bang, itu siapa? Bang, bagusnya di mana?" gitu. Sebenarnya buat gua, dimanapun tempatnya asal udah tahu hasilnya, ya itu berarti lu sudah yakin masuk ke tempat sana. Terlebih memang rekomendasi dari kawan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya menurut gua ya itu udah lu bisa masuk ke sana gitu. Efeknya memang lumayan ya, jadi bukannya kita mau menjelekkan usaha orang juga bukan, cuma memang saran gue ya tetaplah hasil video, hasil foto itu nggak bisa jadi acuan ketika lu bilang, wah tempat itu bagus, ternyata tempat itu rekomendasi karena hasilnya bagus. Akhirnya apa? Efeknya kan kemarin itu kawan gue yang AGV ya terbujuk karena hasil dari sebuah video, hasil dari sebuah foto yang ditampilkan sama tempat tersebut itu lumayan bagus ya. Ya banyak yang bertanya tempatnya di mana. Buat gua kayaknya itu nggak etis kalau kita sebut ya. Biarkan kawan-kawan yang memilih, karena hak konsumen itu berhak memilih kemana aja. Nggak bilang tempat gua juga paling bagus, tempat gua paling cakep, tempat gua paling rekomen juga nggak. Balik lagi, semua rekomendasi kawan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Banyak yang bertanya kenapa jarang bikin video sekarang. Ya mohon maaf, karena memang kondisinya di tempat gua seperti ini bro. Nah nih tuh helm sampai taruh bawah tuh tinggal dipasang, ini belum selesai, ini belum selesai, tuh ASRC belum selesai, itu helm juga belum selesai, numpuk tuh lah tuh. Itu di dalam tuh semua ada helmnya ya. Ini semua tuh, wah ini penuh bro, tuh penuh tuh. Nah itu di atas tuh penuh. Belum lagi di depan tuh, tuh di depan tuh ya, pantulan dari cermin itu udah kelihatan. Wah itu penuh bos. Jadi bukannya kita nggak mau bikin video, memang ya karena kesibukan pekerjaan ya, padatnya sebuah pekerjaan ya seperti ini, alhamdulillah masih dipercaya sama kawan. Akhirnya satu persatu berdatangan mengeluhkan hasil dari pekerjaan mungkin di tempat lain ya. Ya kita sih menampung segala keluh kesah. Katanya kemarin itu ada yang udah detailing tapi hasilnya begini, ada yang detailing ininya kecopot, terus detailing ininya masih nggak rapi. Ya mau nggak mau kita hanya mendengarkan konsumen. Helmnya udah rapi tapi kondisinya sedikit acak-acakan. Salah satunya seperti yang ada di depan ini ya. Nah ini kan ini acak-acakan ya. Ini helm habis detailing, kilapnya juga masih bagus. Habis treatment lah, intinya habis treatment, tapi hasilnya seperti itu gitu. Maksudnya lu udah lihat kondisinya begini nih si tukang detailing, kenapa nggak lu rapiin gitu? Kenapa nggak ada tindakan persuasif ya bahasa gua ya, yang endingnya harusnya helm ini setelah detailing tuh udah nggak ada PR gitu, maksud si pemiliknya seperti itu. Emang kayak gini tuh nggak bisa dirapin bang, atau emang seperti itu nggak bisa diperkuat gitu? Bisa brother, semua tuh bisa.
Intinya mungkin si pelaku detailingnya juga kayaknya satu, minim ilmu ya, mohon maaf, minim ilmu, nggak mau cari pengalaman di tempat lain, nggak mau searching atau nggak mau berani bereksperimen dengan hal yang baru, dengan hal yang berbeda di luar dari dunianya dia, tapi menyangkut dengan hasil kinerja. Nah, itu yang banyak dialami saat ini ya. Intinya mereka hanya berpatokan dengan apa yang ada di grup, apa yang ada di YouTube. Jadi ya udah, ilmunya di situ aja mentok. Dia nggak mau explore tentang kalau memperkuat seperti ini pakai cara apa ya, kalau mau memperbagus ini gimana ya. Nah, itu yang kayaknya jiwa improve-nya kayaknya rada-rada kurang gitu. Di tempat gua hal-hal seperti ini sih umum ya, kayak begini-gini nih umum nih, tapi tetap pasti akan gua rapiin gitu. Satu, memang kalau memang sudah nggak bisa tertolong, biasanya gua akan copot, gua replace, tapi gua copy dulu bentuk-bentuk stiker-stiker seperti ini, nanti gua copy gitu. Karena memang kayaknya Arai original tuh nggak lengkap ya kalau nggak ada stiker ini ya. Balik lagi ke proses detailing ya. Biasanya kayak gini-gini nih rusak tuh juga bukan karena proses tangan iseng, tapi juga kena pet polish itu bisa. Akhirnya dia ngangkat sedikit dan hasilnya itu kayak terkupas ya. Di coating kuat nggak bang? Nggak kuat lah. Ketebalan coating dengan ketebalan untuk menutupi sebuah ketebalan stiker itu nggak bisa, nggak nyampe situ gitu. Tapi ada cara lain bang, seperti gimana gitu supaya stiker ini tetap awet, ke polish juga tetap bagus, hasilnya tetap cakep, tetap glossy, tetap bisa terlihat lah gitu, walaupun dia doff gitu. Oh bisa brother. Saran gue memang sebelum kita ke titik inti dari topik permasalahan ini, hati-hati untuk memilih satu tempat, pegang kawan yang memang bisa merekomendasikan tempat tersebut, bisa menjadi acuan dengan hasil yang bisa bertanggung jawabkan. Oke brother, jadi kita langsung aja ke inti dari apa yang akan kita ulas. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan-kawan, walaupun modalnya nggak banyak, modalnya sedikit, modalnya ya mungkin biasanya kalau yang udah punya istri, punya pacar, punya adik cewek itu biasanya punya ya, kayak gitu-gitu ya. Itu bisa dipraktekkan di rumah tanpa lu harus datang ke tempat detailing. Hasilnya juga gue yakin ya gak jauh-jauh beda lah sama gue lah gitu ya. Karena kerapian itu bisa karena terbiasa. Oke brother, jadi untuk membuat stiker ini nih jadi lebih bagus, lebih cakep itu memang ada triknya ya. Triknya adalah lu harus punya yang namanya ini nih. Ini adalah, ini kalau bisa dibilang cewek-cewek semua punya lah ya. Ini kayak buat kuku ya. Gua nggak mau nyebut mereknya ya. Semua merek tergantung dari harga ya. Biasanya sih harga mahal juga sama aja sih produknya ya. Kayak gini nih. Nah, bisa lebih jelas lah ya lu ngeliatnya. Oh ya, mereknya sialan. Kampret, mereknya kelihatan. Nah, kayak gini-gini bisa lu pakai. Terus ya, satu ya, lu siapkan ini, terus lu siapkan ini ya, sama gunting lah ya. Jadi sebenarnya kita kayak mau masking aja. Nah, kalau udah lu siapkan semua, lu bikin seperti ini jadinya. Nah, nih seperti ini nih jadinya nih. Nah, tuh ya. Jadi memang jangan terlalu mepet sama stikernya, karena nanti sama aja kalau terlalu mepet, adanya cuma di atas stiker dong. Jadi ini harus dilebihin sekitar 1 mili ya di sekelilingnya. Prosesnya itu sangat mudah. Jadi cuman begini aja. Aduh, ya inilah pekerjaan yang nggak pakai kameramen bro, maaf lah. Tapi intinya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Jadi ini, aduh, ini gua jepit dulu nih, gimana caranya nih supaya bisa ini nih, wes mantap. Nah, kalau udah seperti ini, mainkan proses ini nih, proses pakai ini lu tinggal iniin aja ya, tinggal lu kuas aja. Cuman kalau bisa posisinya jangan miring,
Ini harus datar supaya dia nanti hasilnya juga cakep nih. Nah ini datar nih ya. Nah ini datar nih. Jadi nih langsung aja ke proses ya. Nah ini prosesnya nih. Lalu tinggal usap aja begini nih. Kenapa gue pakai ini bukan pakai thinner? Karena kalau pakai thinner itu pakai apa? Pakai pernis ya. Kalau pakai pernis tuh lo harus nyampur dulu. Nyampur sama ini, nyampur sama itu, dan tingkat kekeringannya juga lumayan lama. Beda sama kayak kutek gini nih. Kutek ini cepet nih hasilnya nih. Hasilnya cepet, keringnya cepet, glossinya juga cakep. Nah, soal ketebalan tinggal balik lagi ke kawan-kawan ya. Mau seberapa tebal, mau seberapa tingkat glossinya ya diulang-ulang yang pasti gitu. Kalau udah kering diulang lagi, kalau udah kering diulang lagi. Cuman menurut gua ya jangan sampai ketebelan, karena kalau ketebelan juga jelek. Nanti dipegang kayak rada bumpy. Nah itu juga malah rawan kekopek ya. Kalau udah kayak gini terserah proses lu, mau lu pakai hair dryer, mau lu tiup-tiup juga nggak masalah gitu, atau lu mau diemin aja juga nggak masalah, karena ini nanti hasilnya akan cakep. Tapi menurut gua ya, yang sudah pernah gua kerjakan di sini, gua tetap pakai yang namanya hair dryer ya, biar mempercepat dari proses. Sorry nih, gua pindahin dulu. Gua mau colok hair dryer. Iya. Nah, wah, itu mana gua colok nih? Oh ini nih. Nah, ini gua colok nih hair dryer nih. Nah, ini gua hair dryer ya. Wah, dryer gua keren. Ujungnya pakai ini. Nanti dia dryer aja, bro. Nggak usah terlalu deket ya, karena nanti rawan melting, jadinya ya sedikit-sedikit aja prosesnya. Nah, itu udah mulai kering nih. Udah mulai kering. Kenapa gua kasih jeda sedikit di antara sisi-sisinya? Ya karena biar dia nanti ngunci gitu, ngunci ketebalan dari si stikernya, jadi nggak rata gitu. Ini kalau udah kayak gini nih, cepet banget ini keringnya nih. Nah, ini sebenarnya udah kering nih, karena kalau model pakai kutek itu tuh cepet banget tuh, udah kering tuh. Aduh, udah selesai ya. Berapa lama tuh? Nggak nyampe 5 menit ya, itu udah kering nih. Nah, ini gua liatin ya hasilnya nih, kita zoom in. Nah, itu seperti ini nih, tuh ya. Jadi untuk memperkuat stiker-stiker seperti ini nih tuh harus punya sedikit improvisasi yang memang intinya nggak merusak gitu, intinya nggak merubah dan nggak membahayakan, intinya seperti itu gitu. Karena kemarin di grup ada rame tuh ya, terutama di grup yang berbau-bau merek ini dan merek sebelah gitu, katanya nggak boleh memodifikasi helm yang nggak sesuai dengan part-part original karena akan akan mempengaruhi dari tingkat safety gitu ya. Nah ini kalau lu pegang nih udah kering gitu, udah kering, cepet ya keringnya ya. Ini hanya simulasi. Untuk tingkat kerapian, kawan-kawan bisa nyoba sendiri di rumah, bisa improvisasi lagi sendiri di rumah, karena tingkat kerapian dan tingkat bagus atau enggaknya itu semua proses ya. Dan yang pasti membuat seperti ini tuh mudah dan murah ya, karena kayak gini-gini tuh bahkan ada beberapa yang nggak akan modal karena di rumah udah ada yang punya ya. Jadi anggap aja ini bukan modal ya, punya istri lu pinjem aja, punya pacar lu pinjem aja. Kayak gini-gini paling harganya sekitar ya ada yang 3.000, ada yang 20.000. Hair dryer, nggak ada hair dryer ya lu tiup-tiup aja ya, agak cepet kering lah kayak gini-gini nih. Contoh lah ya kayak gini ya, ini kita udah bisa buka nih. Nah ini udah bisa kita buka tuh ya, cepet. Jadi nggak cuma di helm Jepangan aja, helm lokal juga ada juga yang pakai stiker-stiker kayak gini, dan banyak yang
kekupas juga, apalagi kayak kita berbicara Sui lah, Xspirit dia pakai stikernya malah kertas, jadi gampang robek, gampang luntur, gampang ternodai lah pokoknya. Nah kalau udah kayak gini tuh ya udah bagus, udah bagus banget ya. Nah tuh hasilnya seperti ini, rapi, seperti dilaminasi. Jadi ketika lu mau poles, ketika lu mau kutak-kutik pakai kuku atau ke senggol apa, dia udah nggak mungkin bisa terkupas lagi seperti yang terjadi sama yang helm ini. Jadi segitu aja tips murah, mudah, meriah. Mudah-mudahan di hari lu nonton, lu bisa praktekkan sendiri di rumah, bermanfaat buat kedepannya. Karena kalau udah kondisinya rusak begini tuh biasanya ketika helm lu mau dijual, ada aja dibilang, wah ini helm lu udah minus nih, ini udah jeleknya, ini udah begini, udah begitu. Jadi harga diturunin sama si calon pembelinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tips mudah murah ini, bisa di-share ke kawan-kawan yang mungkin membutuhkan informasi yang kita bahas ini. Jadi semua kawan-kawan dari semua kalangan, baik helm lokal, helm import, helm premium, helm murah, itu bisa merasakan apa yang kita bahas ini. Gitu aja brother. Pokoknya salam satu hobi dari gua. Nanti akan gue share lagi tips-tips mudah, murah yang pasti. Dan nggak perlu datang ke tempat-tempat detailing untuk mengerjakan seperti ini, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Segitu ya dari gua, salam satu hobi dari Waiwan DS. Kalau ada yang perlu kontak gua, nanti gua catat nih di sini nih, gua kasih tahu. Bisa kita kontak-kontakan by WhatsApp. Ada alamatnya juga di situ, nanti bisa lu WhatsApp gua. Segitu aja dari gua. Sukses buat semua. Ciao.